Kalau teman-teman yang makannya beli sendiri atau breakfastnya beli sendiri, nah sebenarnya kan untuk jatah makan itu kan sudah jelas di dalam kontrak kerja. Nah jatah makan kita kan itu ada 1.000 lebih ya. Jadi kalau memang teman-teman membeli makan sendiri itu baiknya menyimpan resitnya, resit pembeliannya dan sebagainya. Nah nanti pada saat akan menerima gaji itu bisa diinformasikan atau diberitahukan ke majikannya, supaya bahwa saya memberikan hak ini atau sebelumnya bisa dikomunikasikan dengan majikan. Kalau memang kalau biasanya kalau teman-teman bekerja sama majikan itu kan makan biasa jadi satu ya. Nah kalau memang mbaknya nggak cocok dengan makanan majikan, mbaknya bisa komunikasi langsung dengan majikan bahwa saya ingin meminta jatah uang makan saya bulanan saya ingin masak sendiri atau beli dengan uang tersebut. Sebenarnya itu kan udah jelas ya di dalam kontrak kerja itu ada jelas gitu loh. Jadi teman-teman baiknya dilihat kembali di dalam kontrak kerja gaji kita berapa, uang makan kita berapa, itu kalau di bahasa Inggrisnya itu allowance food. Nah itu bisa dilihat di situ ya. Kalau memang benar-benar udah nggak bisa mendapatkan haknya, bisa menghubungin kami atau Mbak Nimas. Nah Mbak Nimas nanti akan menghubungkan ke pihak UDW. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Nah teman-teman semua, kalian pasti penasaran dengan sebelah saya ini siapa, merah-merah, iya kan? Kita mau kenalan dulu. Kembali lagi ya, selamat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman semua, hari ini saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa, cantik, pokoknya keren. Kita kenalan dulu ya. Oke, Mbak mau kenalan? Ya boleh. Oh ya teman-teman, nama saya Lili. Saya wakil dari UDW. UDW adalah Union of United Domestic Worker atau boleh dikatakan dengan Serikat Pekerja Rumah Tangga Bersatu. Ikut teman-teman semua ya. UUDW. Itu tadi udah dijelasin sama Mbak Lili ya. Mbak Lili namanya? Iya, nama saya Lili. Mbak Lili dari Madiun. Madiun adalah kota Brem. Ya. Benar. Mbak Lili, salam nanggone wong Madiun dhisik. Halo arah Madiun, apa kabar semuanya? Sehat semua ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berhari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itu aja ya. Nah teman-teman semua, hari ini nih Mas ada undangan di UUDW. Kebetulan ketemu beliau Mbak Lili yang luar biasa, baru pertama kali. Ini adalah organisasi yang melindungi teman-teman yang bermasalah di Hong Kong ya Mbak ya? Ya, UUDW adalah organisasi paralegal yang kita bentuk setahun yang lalu, yang jelasnya tanggal 23 Februari. Jadi sudah setahun lebih, hampir 2 tahun ya. Dan kami membantu teman-teman yang terkait masalah kasus paralegal, terkait contoh yang diintermini secara sepihak, tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan liburnya, tidak mendapatkan istilahnya jatah makan hariannya dan sebagainya. Jadi kami hadir untuk teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong. Itu teman-teman semua. Mbak Lili, kalau misalnya ada teman-teman kita yang melihat tayangan ini, mungkin ada salah satu yang sampai sebutkan tadi, itu menghubungi siapa ya? Bisa menghubungi hotline-nya UUDW. Nanti kita coba bisa ngubungin Mbak Nimas juga ya. Nanti barangkali Mbak Nimas juga bisa saya kontakkan langsung ke saya atau nanti di hotline-nya, karena saat ini saya belum bawa flyernya, nanti saya akan kasih ke kemudian. Oke teman-teman semua, siapa yang mungkin breakfastnya, lunchnya, dinnernya makan sendiri, bahkan pakai uang gaji kalian, itu termasuk masalah buat kalian, itu bisa diajukan di sini. Ya, kalau teman-teman yang makannya beli sendiri atau breakfastnya beli sendiri,
Nah sebenarnya kan untuk jatah makan itu kan sudah jelas di dalam kontrak kerja. Nah jatah makan kita kan itu ada 1.000 lebih ya. Jadi kalau memang teman-teman membeli makan sendiri itu baiknya menyimpan resitnya, resit pembeliannya dan sebagainya. Nah nanti pada saat akan menerima gaji itu bisa diinformasikan atau diberitahukan ke majikannya supaya bahwa saya memberikan hak ini atau sebelumnya bisa dikomunikasikan dengan majikan kalau memang kalau biasanya kalau teman-teman bekerja sama majikan itu kan makan biasa jadi satu ya. Nah kalau memang mbaknya nggak cocok dengan makanan majikan, mbaknya bisa komunikasi langsung dengan majikan bahwa saya ingin meminta jatah uang makan saya bulanan saya ingin masak sendiri atau beli dengan uang tersebut. Tapi kebanyakan kalau di lapangannya itu tuh banyak yang majikan itu nggak mau tahu, maksud nggak, jadi mau nggak mau, suka nggak suka kita harus ngeluarin kocek kita sendiri dan itu no choice. Ya. Sebenarnya itu kan udah jelas ya di dalam kontrak kerja itu ada jelas gitu loh. Jadi teman-teman baiknya dilihat kembali di dalam kontrak kerja gaji kita berapa, uang makan kita berapa, itu kalau di bahasa Inggrisnya itu allowance food. Nah itu bisa dilihat di situ ya. Kalau memang benar-benar udah nggak bisa mendapatkan haknya, bisa menghubungin kami atau Mbak Nimas. Nah Mbak Nimas nanti akan menghubungkan ke pihak UDW. Mbak Lili, ya kebanyakan saya pernah menemui teman saya ya. Itu dulu pas gajinya kita ambil bulannya 4.000. Jadi yang 2.000 buat makan 1 bulan. Yang 2.000 untuk keluarga, dan itu saya tanya kenapa kok nggak ngomong ke majikan. Alasannya tadi majikan yang super kuhon, super pelit, dan kalaupun ngomong dia takutnya diinterminate. Ini loh kesalahan teman-teman, kenapa kok nggak berani ngomong. Ini harus bagaimana teman-teman seperti ini? Ya, memang seharusnya teman-teman tahu dan paham tentang hak dan perlindungannya bagi dia sendiri ya. Dan kedua, jangan takut untuk speak up, ngomong ke majikan. Kalau kita tidak ada komunikasi dengan majikan, otomatis majikan nggak akan tahu gitu loh. Jadi lebih baik kita omongin apa hal yang terjadi dengan kita gitu kan. Umpamanya kita sedang ngalamin sakit, atau itu kan kalau sakit pun juga ada perlindungannya juga kan. Nah jadi jangan takut untuk nggak boleh. Oke teman-teman semua ya, kepotong tadi Mbak Lilinya ketemu teman-teman dari Peduli Kasih ya? Iya, dari Peduli Kasih. Datang silaturahmi. Betul, dari Peduli Kasih tadi Mbak Suryati mengunjungi kami untuk silaturahmi, untuk lebaran bareng dengan kita semuanya. Nanti minta waktunya beliau wawancara yuk. Iya, baiklah. Perkenalan biar teman-teman juga tahu siapa namanya. Mbak Suryati. Oke, kalau Mbak Suryati tadi udah meluncur ke KOSWB. Jadi nanti mungkin ada teman dari Peduli Kasih, itu namanya Mbak Alin. Yang Mbak Alin tuh sudah melalang buana melayani dan membantu teman-teman yang mereka sedang sakit atau rujukan ke rumah sakit, dan juga banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Mbak Alin selama ini ya. Jadi kalau saya sebutin, saya juga bukan karena bukan bidang saya, itu Mbak Alin yang lebih tahu dan lebih bisa menjelaskannya. Kayak gitu aja. Oke, Mbak Lili, sampean di UUDW ini sebagai apa nih? Ya, saya di UUDW itu sebagai wakilnya ya. Jadi saya membantu ketua mengkoordinasi untuk teman-teman yang dimana teman-teman untuk belajar, untuk memperdayakan dirinya, dan juga belajar banyak hal ya, banyak tentang paralegal, tentang hukum-hukum diskriminasi, bahasa Inggris, dan juga bahasa Katonis. Jadi kami di UDW lebih mengutamakan untuk teman-teman yang ada di dalam member kami untuk belajar bersama. Membernya udah berapa banyak ini? Ya, membernya baru 30 orang, tapi karena berhubung hari ini itu masa pandemik ya, dan juga teman-teman nggak diperbolehkan libur, jadi yang hari ini yang hadir nggak banyak, cuma beberapa orang aja yang hadir, cuma separuhnya ya, kurang lebih ya, itu aja. Mbak Lili, kalau misalnya teman-teman pengen ikut organisasi UUDW ini bagaimana? Ya, sebenarnya nggak susah, gampang banget. Yang penting teman-teman punya hati, punya niatan untuk membantu sesama, untuk membantu teman-teman pekerja migran yang punya masalah dan ingin punya bisa berbagi sesuatu yang positif untuk teman-teman, itu aja sih. Ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman subscriber Nimas dimanapun berada? Ya, untuk teman-teman subscribe-nya, followernya Mbak Nimas,
untuk yang ada di Hong Kong khususnya ya, yang ingin minta bantuan dengan UU DW terkait dengan permasalahan perburuhan yang ada di Hong Kong, bisa menghubungin kami UU DW, Union of United Domestic Worker atau Serikat Pekerja Rumah Tangga Bersatu. Kami ingin memperjuangkan hak-hak teman-teman pekerja migran tanpa dipungut biaya. Kami ikhlas untuk membantu teman-teman supaya teman-teman haknya bisa terpenuhi dan bisa bekerja di Hong Kong dengan baik. Keren. Ya, itu aja Mani masih ya. Itu aja ya. Ya oke. Ini kami dari hotline kami. Ini adalah UDW. Nah di sini ada nomor hotline-nya. Hotline-nya ada di kolom belakang sini adalah 66442 860 ya ini. Nah ini Nah, teman-teman. ini nomor hotline kami ya. Bisa menghubungi kami atau scan barcode kami, nanti bisa langsung masuk di dalam fanpage kami. Ya itu aja Mani Mas. Oke, Mbak Lili, terima kasih waktunya karena membagi waktu dengan teman-teman yang lain ya, teman-teman semua. Mungkin sampai di sini dulu sama ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Lili dari UU DW. Next time kita mau mengulik lagi informasi yang lebih banyak lagi dari beliau, oke? Ya, terakhir kali karena hari ini adalah hari di mana kami teman-teman pekerja migran dan juga teman-teman yang membantu teman-teman, kami tergabung dengan JPMI, Jaringan Buruh Migran Indonesia. Hari ini adalah campaign kenapa kita menggunakan baju merah atau topi merah, atribut merah, apapun yang merah, bahwa kita mendukung teman-teman untuk melakukan satu perubahan untuk mewujudkan hak-hak teman-teman tercapai. Merah itu kan berani. Iya, merah berani. Kita adalah fight COVID-19. Udah diswab belum? Apanya? Udah divaksin belum? Oh, kalau saya sudah vaksinasi ya, saya sudah vaksinasi 2 dos karena kondisi saya dan daya tahan tubuh saya baik, saya tidak terjadi masalah apapun. Nah, buat teman-teman yang ingin vaksinasi, saya sarankan untuk memahami kondisi badannya dulu ya. Kalau memang kondisi badannya sehat ya kan, jangan takut untuk vaksin karena vaksin menambahkan kekebalan tubuh di dalam diri kita untuk menolak segala virus-virus yang akan masuk di dalam tubuh kita. Terus yang kedua, pastikan sebelum vaksin jangan lapar ya. Nanti biasanya kalau habis vaksin tuh badannya tuh akan gemetaran, pusing dan sebagainya. Usahakan sebelum vaksinasi makan dulu ya. Setelah makan pokoknya kenyang, kondisi badan sehat ya. Kalau memang kondisinya kurang sehat, teman-teman harus jujur nih pada dokter atau pada perawat yang akan menyuntikkan vaksinasi nanti. Itu aja saran saya. Oke Mbak Lili, terima kasih informasinya luar biasa. Pasti teman-teman semua mendapatkan informasi yang berharga hari ini di hari Idul Fitri ya. Oke Mbak Lili ya, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Sukses selalu, sehat selalu buat teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Kaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.